Alhamdulillah malam hari ini selain silaturahmi ke Teknotuner, ada silaturahmi juga sama teman-teman dari laut siput ya hari ini. Bukan nih. Lihat untuk kebangetan lapar ya. Kok ini double size. Double cylinder. Iya, Double cylinder. Nih biasa. Ininya rasionya panjang nih, gear gede nih. Kohan malam ini, makasih Kohan sudah diundang. Dia saking iritnya makan cuma nasi sama kecap. Nggak tahu paling banyak deh. Double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Ade. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini yang lagi pada sholat tarawih udah pulang, dan alhamdulillah hari ini Ade Jigo tampil lagi di jam 9 malam karena selama Ramadan kita pindah jam tayang menjadi jam 9. Nah, seperti janji gue yang dulu udah lama banget, gue mau silaturahmi ke salah satu bengkel yang semua orang banyak yang tahu. Ayo tebak-tebak bengkel apa? Gue juga belum tahu. Nah, kebetulan hari ini gue udah datang di bengkelnya di daerah Srengseng, tepatnya di Jalan Flamboyan. Ini dia, bengkel yang saat ini fenomenal banget untuk kelas motor 2 tak dan macam-macamnya. Teknotuner. Nah, kalau tadi kita udah ngelihat profil sedikit tentang Teknotuner, dan sekarang gua langsung datang ke bengkelnya yang ada di Jakarta Barat. Pertama, gua ngelihat di belakang ada satu motor. Ini keren loh, ini motor 2 jenis. Tangkinya Sariwangi, atasnya kopi, lihat. Berarti kopi Sariwangi namanya, ya. Oh, itu kopi situ. Ini motor Ninja, tapi gua nggak tahu Ninja apa. Tapi di sini gua lihat kebanyakan Ninja. Tapi di sini juga ada motor 4 tak, ada motor Kawan Sakti nggak ada tuh ya. Terus ada motor Ninja macam-macam. Nah, pandangan gue langsung berpaling ke motor putih ini. Kenapa? Ini motor jarang ada. Yang lain kebanyakan Ninja, tapi ini RE King. RE King di sini bisa dihitung 1, 2, 3, ya nggak banyak lah. Lebih banyak Ninjanya. Penasaran, langsung aja gue temuin mekanik dari Teknotuner, Kohan. Nah, ini dia langsung. Koh, apa kabar? Waduh, Akhirnya ketemu. Akhirnya main juga ya. Udah lama nih nggak, lama banget nggak kelihatan. Kelihatannya kelihatan terus kok. Koh, ini malam sengaja gue datang ke sini. Emang mau silaturahmi kok. Ya. Setahun ya kita nggak. Ya, setahun. Setelah telepon-teleponan, ya. Bengkel udah beres. Udah lumayan sih. Udah beres. Tapi sekarang makin banyak atau gimana nih pasiennya? Ada makin banyak. Makin banyak. Teknotuner, keren loh. Nama Teknotuner itu semua orang banyak tahu. Kok, gue ngobrol di atas motor Raja aja ya. Rajanya. Raja ya. Ini yang gue lihat di sini kan rata-rata masih komplit lah, bukan motor balap ya. Teknotuner sendiri emang khusus servis buat balap atau bisa tune up untuk umum atau memang kalangan tersendiri kok? Semua sih bisa sih, sama aja sih. Tune up oke, bisa buat harian oke, buat balap oke. Tapi khusus 2 tak? Untuk sementara ini 2 tak dulu. Kalau yang Koko fokusin di 2 tak dulu? Di 2 tak. Kenapa? Nggak 4 tak diambil? Kan pasiennya banyak. Belum, nanti kedepannya ada bakal 4 tak. Tapi nama Teknotuner sendiri naikin di motor Ninja? Naiknya awalnya justru MX. Jupiter MX? Jupiter MX awalnya. Itu liaran? Liaran. Tapi sekarang ada motornya? Udah nggak ada motornya. Udah nggak ada. Nah, ini depan ini motor apa? Ini MX King. Iya, yang dulu awalnya pertama kali Teknotuner besar ini, dari MX King nih, tapi bukan yang ini. Bukan yang injeksi, yang dulu yang karbu. Ya. Yang masih awal-awalan muncul. Nah, kok di sini kenapa banyakan motor Ninja dibanding 2 tak yang lain?
emang khusus di Ninja sih. Oh, nggak nerima motor lain? Terima. Cuman aku kebanyakan terimanya Ninja. Apa memang selera Koko lebih ke Ninja? Lebih ke Ninja. Waduh, ini keluarin lagi nih, ini motor siapa sih ini? Ini motor Benny nih ya? Nah, Iya, Pak Benny. Pak Benny ini kan jauh, dia dari Jakarta Timur. Terus tiba-tiba bisa datang bawa ke sini, mau dibikin apa motornya? Ya, Mau di rumahnya di Ninja? Buat harian. Harian enak. Harian enak, maksudnya gimana? Harian kebut. Oh, bukan buat balap. Enggak. Nih banyak yang belum tahu kan, ternyata di sini ranking juga bisa diterima ya. Bisa. Yang penting 2 tak. Dulu atak. Kau bicara motor yang ada di sini. Apakah ini Koko sendiri yang pegang atau ada anak buah? Ada anak gua. Lah Koko ngapain? Aku biasa ngorek, porting, Oh justru Koko spesialisnya porting blok. kadang bubut. Kebanyakan porting sih. Oh kalau untuk bubut punya mesin sendiri ya? Iya. Nggak di luar? Enggak. Ya itulah, dan ini jadi banyak bengkel yang suka kerjanya malam karena lebih tenang ya. Iya. Nah keunggulan favoritnya dari Teknotuner di blok ya, main di portingannya. Iya, blok. Ada rahasia khusus nggak sih? Rahasia sih umum sih, nggak ada yang Macam-macam gitu? macam-macam, nggak ada. Rasio main? Tergantung, kalau kayak standar bebas, spek itu ya bebas rasio, tapi kalau standar porting ya standar. Nah ini bicara masalah spek. Kalau Koko bilang tadi blok itu portingan standar lah, hampir semua orang bisa ngebikin Betul. blok portingan. Ada ilmu nggak sih kok di luar itu yang membuat nama Teknotuner kok motornya kencang-kencang selain di portingan? Nah itu kembali lagi di kita waktu nyeting ya. Aku sih lebih fokus di pas motor kondisi di setting di lapangan. Jadi misalkan nyeting yang menentukan, misalnya gear nih, final gear. Nah itu yang menentukan saya. Oke, ini untuk bicara gopemeter dulu ya? Ini gopemeter ya. Gopemeter. Maksudnya gopemeter. Kalau untuk kayak mesin sih overall sih ya mungkin bengkel mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Ya dapurnya ya nggak jauh semua, kan ada teorinya semua kan. Kayak seperti tinggi exhaust, lebar exhaust, semua tinggi transfer ya itu udah umum. Betul. Jadi Tapi finishingnya di gear itu? Finishing itu di gear, di settingan karbu. Itu yang berperan yang banyak. Yang sangat berperan. Mungkin selama ini orang mikirin motor gua kenceng cuma dari portingan aja. Mungkin mikirnya seperti itu. Portingan penting, tapi yang paling penting sih di kalau 2 tak ya, itu Ya. knalpot. Justru malah lubang buangnya. Lubang buangnya. Knalpot. Knalpot. Karena 2 tak itu di knalpot itu sekitar 40-50% tenaga yang dihasilkan lebih besar. Jadi percuma kalau kita portingan udah oke, karbu udah oke, pembuangannya Knalpotnya kurang nggak oke. maksimal ya jelek. Jadi kalau ibarat kita makan udah enak nih seafood ya, contoh kerang, kangkung, ikan ya kan. Tiba-tiba kita bebel tuh apa ya? Apa? Sembelit gitu. Ya, Ya, percuma. susah BAB kan? Percuma ya. Jadi kurang loss gitu. Betul. Jadi masuk akal karena selama ini orang kan mikir apa nomor 2 lah, nomor sekian. Yang penting blok gua udah portingannya bener, karbu gua udah enak, settingannya, gear gua udah cocok, tapi pembuangannya kalau kurang maksimal bantet ya. Betul. Nah, Koko sendiri nyeting knalpot itu di setting nyeting sendiri ukurannya atau memang di sini bikin knalpot juga? Enggak, kalau khusus knalpot aku di Nens. Itu yang kiri, yang kanan nenen. Di Nens. Nenen. Itu memang spesialis untuk Teknotuner, Spesialis. vendornya Bukan Teknotuner. vendor sih, cuman aku sama Kolaborasi. Ya, Koajon tuh sering riset. Sama Koajon juga kita dyno. Aku kalau biasa mesin jadi, aku pasti dyno. Oh, justru Koko nggak nyeting di lapangan, di lintasan? Aku dyno dulu. Sampai udah oke, power band udah oke, peak power udah oke, baru kita ke lapangan. Tapi dyno akurat nggak sih sesuai nama yang di lapangan? Akurat, Serius? akurat. Misalnya aku ngeran ya, sampai gigi 6 nih. Iya, sampai Di habis. situ ada speed ya kan, misalnya 200. Misalkan. Nah, di lapangan kemungkinan besar bisa mendekati itu. Justru lebih tinggi di dyno? Enggak Atau juga, mirip-mirip. Soalnya dyno itu kan berat rollernya. Iya. Ada beban ya. Ada beban. Kalau di jalanan nggak ada kan? Kalau di jalan ada out angin, Oh iya. Perlu diperhitungkan juga ya. itu tinggal semua. Nah, kalau misalkan dyno di angka 200, di lapangan, di lintasan jalan itu pernah mendekati atau bisa lebih? Kalau lebih sih kayaknya nggak mungkin, karena dia kan nggak ada lawan angin ya kalau dyno ya. Iya. Kalau ini kemungkinan bisa mirip di bawah sedikit. Kurang lebihnya segitu. Kurang lebih Berarti kalau untuk ngecek time-nya di dyno. Kalau time di lapangan. Oke.
Nah, iya kan sementara di dyno untuk gear kurang ini ya. Kurang akurat ya. Kita kan nggak tahu kan berapa meternya di situ kan. Cuma untuk kecepatan aja. Kecepatan. Oke. Sama peak power dyno kan kelihatan tuh. Keunggulan dari Nens dibanding bengkel knalpot yang lain. Kalau keunggulannya mungkin nyambung kali ya. Mungkin jodoh kayaknya. Lah kalau kagak nyambung ya bocor tuh knalpot. Jodoh. Cocok kan di situ. Tapi kan sebelumnya udah coba pakai knalpot merek lain dong. Sebelumnya udah pernah Pakai yang lain, tapi di Nens ini lebih dapat. Tapi kalau untuk balap, apakah brand Nensnya ada atau polos? Kalau kebetulan silinsernya aku kebanyakan ada yang CMS. Oh, beda-beda. Ada juga perutnya? ada. Silinser juga ada. Kalau perut nggak ada namanya. Iya, maksudnya produksinya dari Nens. Cuman orang tahu lah itu tapi bikinan siapa. Silencer itu beda-beda. Kadang pakai CMS, kadang pakai merek lain. Nah, Nens juga ada. Nah, terus kalau di knalpot itu apakah beda motor, beda merek knalpot atau selalu pakai Nens? Walaupun motornya ini Ninja RR, ada Ninja R, tetap pakai Nens juga. Selalu Nens. Menyarankannya itu. Karena kan aku bikin mesin nyesuaiin knalpot kan. Jadi nggak tentu knalpot ini di motor ini pasti bagus, belum tentu. Oh, nah, gue juga baru tahu kalau ternyata khusus pembuangan akhirnya ini kan di knalpot nih. Orang kan sementara mikirin knalpot gue gimana caranya biar enak suaranya kan gitu. Kalau di Nens mikirin power apa mikirin suara? Power sih. Suara nomor 2. Gila. Jadi selama ini nggak kepikiran di teman-teman nih, saudara-saudara yang lagi pada nonton, orang kan taunya blok gue udah di porting, udah pas banget nih, head udah dipapas, karbu udah disetting, gear udah cocok, rasio udah pas banget, tapi lubang pembuangan akhirnya knalpot memang harus dipikirkan. Tuh, ilmu yang sangat bermanfaat dari Kohans by Teknotuner. Nah, sebelum gua ngebahas motor balapnya, tadi gua lihat di sini nggak ada motor balap ya? Di sini nggak ada. Di lantai 4? Nggak ada. Lantai 3? Di dalam. Oh, di dalam. Nah, buat saudara adek, nanti kita akan ngobrol lagi tentang motor balap. Mungkin bisa sedikit Kohans memberikan ilmu yang bermanfaat buat pemula-pemula yang ingin belajar ngorek, belajar morting. Di situ bisa disalurkan. Tapi sebelumnya kita tonton dulu video ini sampai habis dan jangan lupa untuk beramal digital dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Pokoknya kita lanjut lagi kok ya. Siap. Makasih Kohans, kita ke dalam untuk bahas motor balapnya. Untuk Ninja ya. Sebenarnya Ninja paling umum exhaust aja, jangan terlalu tinggi ya. Itu tinggi exhaust tuh paling 31. Satu motor setengah bodi lah. Itu yang bikin kecot kan. Betul. Dari itulah motivasi aku bikin motor kenceng. Itu motivasi.